إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian tafsir surat Al-Baqarah malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada ayat 94 dan 95. Dan kalau memungkinkan ayat yang ke-96. Pada ayat yang ke-94 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallah khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin. Wahai Muhammad, katakanlah kepada orang-orang Yahudi itu, in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Kalau memang hanya kalian saja yang mendapatkan keuntungan akhirat alias surga, khalisatan, hanya kalian saja, min dunin nas, tanpa orang lain, fatamannawul maut, maka cobalah kalian angan-angankan kematian. In kuntum shadiqin, apabila kalian benar. Allah berfirman, walan yatamannawhu abadan, tapi mereka tidak akan mengangan-angankan kematian itu selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim, disebabkan karena perilaku-perilaku mereka yang telah berlalu. Wallahu alimun bil zalimin, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Jemaah sekalian, orang-orang Yahudi berulang kali dalam Al-Quran dikisahkan oleh Allah bagaimana mereka menempatkan diri di atas segala manusia. Misalnya pada ayat 80 dalam surat Al-Baqarah, mereka mengatakan lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Kami tidak akan tersentuh neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Misalnya pula pada ayat 111 dalam surat Al-Baqarah, mereka berkata, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara.
Tidak ada yang akan memasuki surga kecuali hanya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Lalu ucapan yang tidak kalah berani lagi, kita lihat pada ayat 18 dalam surat Al-Maidah. Mereka berkata, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Kami adalah anak-anak Allah. Dan kami pula orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi karena berulang kali mereka menyampaikan pernyataan-pernyataan yang menunjukkan bahwa mereka di atas segala manusia. Tidak ada yang masuk surga kecuali kami. Kami adalah anak-anak Tuhan. Dan kami adalah kekasih-kekasih Allah. Maka pada ayat ke-94 ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya untuk menyampaikan tantangan. Kalau keuntungan akhirat itu hanya untuk kalian, dan kalau surga itu hanya milik kalian, kalau begitu cobalah kalian angan-angankan kematian. Karena tidak ada orang yang masuk surga tanpa kematian. Jadi kalaulah surga itu satu kepastian untuk kalian, kenapa kalian tidak inginkan kematian? Cobalah kalian inginkan kematian itu. Kalian katakan bahwa kami ingin mati karena kami ingin surga. Allah berfirman, in kuntum shadiqin, kalau memang kalian benar bahwa surga adalah untuk kalian, inginkanlah kematian atau bahkan carilah kematian, karena toh di balik kematian kalian masuk surga. Carilah kematian itu kalau memang benar kalian akan masuk surga. Kemudian Allah berfirman, walan yatamannauhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Tetapi Muhammad, mereka tidak akan mengangan-angankan kematian itu bima qaddamat aydihim, karena mereka pun sadar dengan perilaku-perilaku dosa mereka. Mereka sadar memiliki perilaku dosa, tapi justru mereka merasa hanya kami yang masuk surga. Hanya kami yang masuk surga, padahal dengan kesadaran penuh bahwa mereka berbuat dosa. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah Maha tahu dengan orang-orang yang zalim. Baik. Itulah kandungan kedua ayat tersebut secara global. Mari kita lihat beberapa pelajaran-pelajaran pada ayat yang mulia. Jemaah sekalian yang saya hormati, tidak boleh ada satu pemikiran sesat, melainkan harus dibantah. Jadi orang-orang Yahudi membangun pemikiran-pemikiran sesat. Perhatikanlah siapa nabi-nabi yang diutus oleh Allah. Jawabannya Bani Israel. Ishak Bani Israel, Yakub Bani Israel, anak-anak Yakub semuanya adalah Bani Israel. Dan kami adalah Bani Israel. Ulama-ulama tafsir mengatakan Banu Israel adalah anak-anak Israel, yaitu Yakub. Karena hampir semua nabi setelah Yakub dari keturunan beliau. Jadi karena hampir semua nabi-nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla setelah Nabi Yakub adalah dari ras mereka, dari suku mereka, mereka kemudian takabur. Faktanya rasul-rasul dari kami, berarti kami ini adalah anak-anak Tuhan. Berarti kami ini adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
demikianlah mereka membangun pernyataan sesat. Nah, Allah tidak mau pernyataan sesat ini bertahan. Allah ingin pernyataan sesat ini segera dihapuskan, segera dibantah. Maka melalui ayat 94 Allah membantah. Kalau memang kalian anak-anak Tuhan, kalian memang kekasih-kekasih Tuhan, kalian memang pasti masuk surga, kalau begitu cobalah kalian mencari kematian. Karena tidak ada surga tanpa kematian. Ternyata mereka menolak kematian, menghindar dan berlari dari kematian. Nah, jadi ini merupakan satu bantahan bahwa ucapan kalian tidak berdasar sama sekali. Maka oleh sebab itu, setiap ucapan-ucapan sesat wajib dibantah dengan argumentasi yang kuat. Jamaah sekalian yang saya hormati, satu pernyataan yang menyesatkan harus dibantah dengan argumentasi. Karena jamaah sekalian, banyak pemikiran-pemikiran sesat tidak dibantah dengan argumentasi yang kuat, maka pemikiran sesat ini tetap muncul. Pemikiran sesat itu tidak hilang. Padahal pencetus pemikiran sesat itu sudah tidak ada. Sudah mati. Namun pemikiran sesatnya tetap hidup. Karena tidak ada yang mematikan pemikiran sesat itu kecuali argumentasi yang kuat. Ambil contoh misalnya, bapak sekularisme adalah Mustafa Kemal Atatürk. Beliau sudah wafat berabad-abad yang lalu. Tapi sekularisme itu Anda lihat masih saja kokoh dan kuat. Dianut dan diikuti oleh banyak orang. Kenapa? Sebuah pemikiran tidak akan hilang dengan kematian pemilik pikiran itu. Karena yang mematikan satu pemikiran bukan kematian orangnya tetapi argumentasi. Nah, seandainya ada perang argumentasi terhadap pemikiran sekularisme, insya Allah pemikiran sekularisme itu nggak akan laku. Pemikiran sekularisme itu akan ditinggalkan oleh orang. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, jadi tidak ada yang mematikan satu pemikiran sesat kecuali argumentasi. Argumentasi yang kokoh. Nah, maka melawan pemikiran sesat dengan argumentasi yang lurus, yang kokoh, sebuah jihad yang sangat besar. Sebuah jihad yang sangat besar. Jemaah sekalian yang saya hormati, pelajaran yang kedua dalam ayat yang mulia, ayat ini menunjukkan di antara sifat orang-orang Yahudi at-ta'alli 'ala Allah fi umuril ghaib, yaitu memastikan hal-hal yang gaib. Kami pasti ke surga, kami ini anak-anak Tuhan, kami ini kekasih-kekasih Tuhan. Jadi mereka memberikan kepastian kami ke surga. Padahal itu urusan gaib. Padahal itu wewenang Allah Azza wa Jalla. Nah, perkara seperti ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi. Memastikan perkara yang gaib. Di zaman Nabi kita pernah terjadi keadaan yang mirip. Ketika sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Maz'un wafat. Utsman bin Maz'un orang yang pertama kali dikebumikan di pemakaman Baqi.
Ketika beliau wafat, Nabi kita alaihi salatu wassalam menciumi wajah beliau sambil menangis. Ada seorang wanita bernama Ummul Ala. Beliau mengatakan, wahai Utsman, aku bersaksi bahwa engkau adalah penghuni surga. Aku bersaksi bahwa engkau adalah penghuni surga. Melihat betapa Nabi ridha dengan seorang Utsman, ridhonya Nabi berarti Allah pun ridha. Berarti dia akan ke surga. Seperti itulah pemikiran Ummul Ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat kepala. Yang tadinya beliau menunduk mencium jenazah, beliau mengangkat kepala. Beliau mengatakan, siapa yang baru saja mengatakan bahwa Utsman ini ke surga? Saya seorang nabi, seorang rasul, bahkan saya tidak punya kepastian apakah saya ke surga atau tidak. Nah, maksudnya jamaah sekalian adalah persoalan akhirat adalah persoalan gaib. Sepenuhnya adalah wewenang Allah Azza wa Jalla, maka tidak dibenarkan bagi siapapun menyampaikan ucapan-ucapan pasti, klaim-klaim pasti tentang akhirat. Oh, si fulan ini pasti selamat dari neraka. Oh, si fulan ini pasti orang surga. Oh, si fulan ini pasti selamat dalam perhitungan amal. Nah, ini kebiasaan Yahudi. Memastikan peristiwa akhirat, si fulan selamat, si fulan surga, si fulan tidak akan dihisab. Ini adalah tabiat dan sifat orang Yahudi. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, betapapun di depan Anda ada fakta yang sangat kuat tentang kebaikan seseorang, namun tetap saja untuk memastikan hal-hal yang terjadi di akhirat pasti diampuni, pasti di surga, pasti timbangan amal kebaikannya lebih banyak. Kepastian-kepastian akhirat ini tidak boleh Anda ucapkan walau dengan fakta yang jelas bahwa dia adalah orang baik. Dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dalam sebuah pertempuran, tiba-tiba para sahabat dikagetkan oleh seorang penunggang kuda. Beliau maju memukul musuh-musuh penuh dengan keberanian dan penuh dengan kelihayan, sehingga satu persatu orang kafir jatuh mati di tangan dan pedangnya. Nabi SAW mengatakan min ahlin nar. Orang ini ke neraka. Sahabat-sahabat bingung. Ini orang ini berperang. Bahkan sebelum berperang pun Nabi sudah mengatakan, sewaktu Nabi alaihi salatu wassalam merapatkan saf, tiba-tiba datang seorang penunggang kuda yang terlambat. Nabi melihat beliau mengatakan ini penghuni neraka. Saat berkecamuk perang, laki-laki ini tampil dengan gagah berani, dengan jurus-jurus maut mematikan orang-orang kafir. Sahabat makin bingung. Kenapa orang ini diwanti-wanti oleh Nabi adalah ahlun nar? Ternyata jamaah sekalian, di akhir pertempuran laki-laki ini terluka. Sakit, darah mengalir, sakit, luka menganga. Dia nggak tahan dengan sakit itu, maka dia mengambil satu anak panah, kemudian dia bunuh diri. Perhatikan jamaah sekalian, jarak untuk mati sebagai syahid hanya beberapa menit. Tapi Allah tutup pintu syahid itu untuk laki-laki ini. Darah terus mengalir, kematian di depan mata, dan dia nggak sabar, dia ambil anak panah dan dia menusuk jantung. Matilah dia.
Akhirnya para sahabat sadar bahwa Rasulullah benar. Orang ini mati sebagai ahlun nar karena dia mati sebagai seorang pelaku bunuh diri. Jamaah sekalian, kalau kita telisik ke belakang, aslinya laki-laki ini tidak berniat untuk berjihad. Karena dia adalah seorang munafik. Tapi karena wanita-wanita Madinah terus membuli laki-laki ini, akhirnya dia panas. Orang-orang wanita-wanita mengatakan, semua laki-laki pergi berjihad. Tinggal kamu saja nggak pergi, kamu memang bencong. Semua pemberani pergi berjihad, kecuali kamu memang pengecut. Semua pesilat-pesilat tangguh pergi berjihad, kecuali kamu, karena memang kamu nggak tahu jurus-jurus atau silat. Kamu ini cemen. Wanita semadinah membuli laki-lakinya, akhirnya dia panas. Biar kalian tahu siapa saya. Pergilah dia berperang untuk membuktikan bahwa dia memang bahwa dia seorang petarung yang hebat. Dan mati, tapi matinya bukan mati syahid, karena mati syahid adalah sebuah akhir bagi orang yang mengawali dengan keikhlasan. Laki-laki ini tidak mengawalinya dengan keikhlasan, maka dia pun gagal untuk sampai kepada syahid. Hubungannya dengan kajian kita, betapa lahiriah laki-laki ini menunjukkan surga. Dia berjihad, membunuh banyak orang kafir, lahiriah yang sangat menarik. Ini adalah laki-laki surga. Tapi di akhir, dia ternyata wafat sebagai orang yang bunuh diri. Makanya tadi kita katakan, betapapun seseorang di depan Anda memiliki bukti-bukti yang sangat jelas dan kuat bahwa dia orang baik, tetap saja persoalan gaib tidak boleh Anda pastikan. Oh, ini pasti selamat dari azab kubur. Ini orang ini pasti timbangan amal kebaikannya lebih banyak. Sebaliknya jemaah sekalian, banyak berita dari Nabi dalam dalil orang-orang yang lahiriahnya ke neraka ternyata diselamatkan oleh Allah. Wanita pelacur, Anda pasti tahu kisahnya. Wanita pelacur memberikan air minum kepada seekor anjing. Bagaimanapun lahiriah wanita sebagai pelacur, semua orang mengatakan ahlun nar. Tapi ternyata jemaah sekalian, ada satu amal betul-betul diterima oleh Allah Azza wa Jalla, betul-betul dia lakukan karena Allah dan akhirnya menjadi keselamatan. Nah, jadi sejelas apapun tanda-tanda kebaikan dari seseorang, jangan pastikan dia ahlul jannah. Sejelas apapun tanda-tanda keburukan pada seseorang, jangan pastikan bahwa dia adalah ahlun nar. Satu-satunya yang bisa Anda katakan adalah harapan dan rasa takut. Ini orang baik, saya berharap dia penghuni surga. Ini orang jahat, saya takut dia masuk ke dalam neraka. Persoalan ini persoalan akidah. Maka kalau Anda lihat dalam buku-buku akidah ahli sunnah, ulama-ulama dan imam-imam terdahulu mengatakan bahwa ahli sunnah tidak akan memberikan kesaksian pasti bahwa fulan ke surga atau fulan ke neraka. Tapi seorang ahli sunnah wal jamaah menyampaikan harapan untuk orang baik dan menyampaikan rasa takut untuk orang buruk. Ini meninggal semalam, sehabis kencan dengan wanita liar. Wah, kita takut dia ke neraka. Tapi bahwa Anda katakan ini ke neraka, jangan. Saya kira jemaah sekalian, Anda pun tahu kisah seorang Ma'iz bin Malik. Seorang yang bekerja sebagai tukang bangunan. Tiba-tiba setan menjebak hatinya dan istri pemilik rumah, akhirnya terjadilah zina.
antara si tukang bangunan dengan pemilik rumah. Ayahnya Malik menjumpai Rasulullah, "Ya Rasulullah, anakku telah berzina, aku datang untuk membayar tebusan." Kata Nabi SAW, tidak ada tebusan untuk zina. Kalau anakmu berzina harus dirajam. Tidak ada pilihan kecuali Ma'iz radhiyallahu anhu kemudian dirajam. Setelah beliau dirajam, beliau pun mati. Jenazah ini dibawa ke pemakaman baqi. Seseorang bertanya di depan Rasulullah kepada orang lain, "Kenapa orang ini mati?" Ada berita dia sakit, tahu-tahu sudah mati saja. Laki-laki yang ditanya kemudian memberikan jawaban, "Rujima rajmal kilab." Dia baru saja dilempari bagaikan melempar anjing. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul-betul sangat terhentak dengan ucapan ini. Ini mati karena dirajam seperti merajam anjing. Rasulullah SAW menahan. Gak lama kemudian, rombongan yang membawa jenazah melewati bangkai. Nabi SAW mengatakan, kalian berdua silakan dimakan. Orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, ini bangkai, tidak boleh makan bangkai." Kata Nabi, silakan dimakan. Akhirnya kedua orang ini sadar bahwa maksud Rasulullah bukan menyuruh. Bahwa Rasulullah SAW bermaksud untuk memberikan satu teguran keras. Rasulullah SAW mengatakan, lebih baik memakan bangkai adalah dosa besar, tapi masih jauh lebih kecil daripada ucapan kalian barusan. Kata Nabi SAW, "Demi Allah, aku telah melihat Ma'iz bin Malik saat ini sedang mandi di salah satu sungai surga." Perhatikan jamaah sekalian, betapa kacamata orang awam tadi menyebutkan bahwa Ma'iz bin Malik dirajam seperti anjing. Lalu Rasulullah mengatakan, "Aku telah melihatnya saat ini sedang mandi di salah satu sungai surga." Makanya jemaah sekalian, saya ulangi, betapapun jelas tanda-tanda kebaikan pada seseorang, Anda hanya boleh mengatakan harapan. Aku berharap dia ke surga. Dan betapapun sangat jelas tanda-tanda keburukan seseorang, Anda hanya boleh menyampaikan ketakutan. Aku takut dia ke neraka. Bahwa Anda memastikan ini hukumnya nggak boleh. Dan ini yang dilakukan oleh orang Yahudi dalam ayat ini. Mereka mengatakan kami ini anak Allah, kami ini kekasih Allah, dan kami ini pasti ke surga. Pasti ke surga. Ironisnya, di negara kita ada sekelompok orang yang merasa keturunan tertentu. Seolah-olah kunci surga betul-betul di tangan mereka. Saya dapat informasi, seseorang di antara mereka menjual tiket surga seharga 60 juta. Kamu kalau masuk surga, tiketnya 60 juta. Ya, insya Allah beritanya akurat. Jadi karena merasa keturunan tertentu, lalu mereka merasa memegang kunci surga. Sehingga siapa yang melakukan ini kepada kami, ke surga. Subhanallah. Ini terlalu lancang. Ini terlalu lancang. Dan apa yang tadi disampaikan, bayar tiket surga sebesar 60 juta, ini benar-benar perilaku orang-orang pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta yang menjual ampunan dengan uang. Anda tahu ada pengampunan dosa dalam agama X, dan untuk penebusan dosa, pendosa-pendosa ini membayar. Hampir miriplah dengan itu apa yang tadi
pihak yang mengaku keturunan tersebut menyimpang dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nabi kita bersabda, innallaha yuhibbul abdat taqiyyan naqiyyal ghaniyal khafi. Sesungguhnya Allah mencintai seseorang dengan 4 sifat. At-taqi. Allah cinta seseorang yang bertakwa. An-naqi. Allah cinta seseorang yang berhati bersih. Al-ghani. Allah cinta dengan seseorang yang merasa cukup. Yang keempat, al-khafi. Allah cinta seseorang yang selalu menyembunyikan diri. Menyembunyikan diri dalam arti tidak menonjolkan diri. Jadi kalau Allah cinta seseorang yang menyembunyikan diri, berarti Allah benci dengan seseorang yang menonjolkan diri. Makanya oleh sebab itu jamaah sekalian, jangan tonjol-tonjolkan diri. Di dalam rapat, misalnya, tidak usah terlalu banyak bicara. Di media sosial, misalnya, tidak usah terlalu rajin menulis. Kalau suara Anda tidak didengar orang banyak, menunjukkan Anda terlalu banyak bicara. Ada yang salah? Enggak kan? Jadi kalau bicara Anda kurang didengar oleh orang lain, menunjukkan Anda udah terlalu banyak bicara. Karena orang-orang yang terlalu banyak bicara, suaranya biasanya enggak terdengar. Tapi orang yang sesekali berbicara, suara mereka terdengar. Sebab itu dalam pergaulan sehari-hari, pergaulan media sosial, di WhatsApp, di Facebook, di Instagram, enggak usah banyak bicara. Apalagi banyak debat. Semua orang yang banyak bicara, suka debat, ini orang-orang yang ingin menonjolkan diri rata-rata. Dan Allah benci dengan orang yang suka menonjolkan diri. Baik jamaah sekalian yang saya hormati. Pelajaran yang ketiga dalam ayat ini menunjukkan, mengabarkan bahwa orang-orang Yahudi merasa pasti masuk surga karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Nahnu abana'ullahi wa ahibba'u. Al-Maidah ayat 18. Kami ini adalah anak-anak Tuhan dan kami ini adalah kekasih-kekasih Tuhan. Kenapa? Karena kami Yahudi. Nah, pelajaran keempat jamaah sekalian, hati-hati dengan sikap berbangga-bangga dengan suku. Itu adalah jalan orang-orang Yahudi. Berbangga-bangga dengan suku. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada beberapa persoalan jahiliyah yang masih ada di tengah kalian. Kalian memang sudah Islam, tapi masih ada jahiliyah tersisa di tengah kalian. Apa itu? Yang pertama kata Nabi SAW, al-fakhru bil ansab. Berbangga diri karena keturunan. Saya ini keturunan darah biru. Kalau kamu darah hijau. Orang-orang yang masih berbangga-bangga dengan garis keturunan, Nabi kita mengatakan itu jahiliyah. Lalu dalam ayat ini dikatakan itu adalah orang Yahudi yang masih berbangga-bangga dengan keturunan. Lalu di antara persoalan jahiliyah berikutnya adalah an-niyahatu 'alal mayyit, meratapi jenazah. Baik jemaah sekalian, berbangga-bangga dengan keturunan, orang paling bodoh. Kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, orang paling bodoh adalah orang yang berbangga dengan garis nasab. Karena nasab Anda itu adalah orang selain Anda. Nasab Anda adalah kakek nenek moyang Anda, itulah nasab Anda. Jadi kalau Anda membanggakan diri disebabkan karena nasab, hakikatnya Anda membanggakan orang lain, seolah-olah mereka adalah Anda adalah mereka. Nah,
Lagi-lagi ironisnya pun di tengah kita ada orang-orang yang sangat berbangga-bangga dengan garis keturunan tertentu, garis nasab tertentu. Ya, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak sahabat. Dan sebagian sahabat itu adalah garis keturunan beliau, satu nasab dengan beliau. Ibnu Abbas satu nasab dengan beliau. Hasan Hussein keturunan beliau. Pertanyaan jamaah sekalian, manakah yang lebih mulia antara Abu Bakar dengan Hasan Hussein? Jelas Abu Bakar lebih mulia. Baiklah, antara Abu Bakar dengan Fatimah, darah daging langsung Rasulullah SAW, mana yang lebih mulia? Jelas Abu Bakar lebih mulia. Oke, antara Umar dengan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bukan keturunan Nabi, tapi satu nasab dengan Nabi SAW. Mana yang lebih mulia antara Umar radhiyallahu anhu dengan Ibnu Abbas? Jelas Umar radhiyallahu anhu. Allah berbicara soal kemuliaan. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian dalam pandangan Allah hanyalah orang-orang yang paling bertakwa. Jadi dimanapun ketakwaan ini ada, disitulah kemuliaan itu ada. Ada keturunan Nabi, ya mereka ada, kita nggak membantah itu. Dan terhadap keturunan-keturunan Nabi itu kita wajib mencintai. Tapi wajib mencintai mereka tidak serta-merta menunjukkan mereka lebih mulia. Karena yang dicintai tidak selalu karena menunjukkan dia lebih mulia. Seorang anak mencintai ibunya yang non-muslim. Padahal tentu dia lebih mulia daripada ibunya. Karena dia muslim dan ibunya bukan muslim. Jadi orang-orang yang secara akurat keturunan Nabi SAW, kita wajib mencintai mereka. Namun kewajiban mencintai tidak berarti mereka lebih mulia dari semua manusia. Soal kemuliaan bukan karena nasab, tetapi karena ketakwaan. Kalau ketakwaan ini ada di dalam diri seorang laki-laki kampung, dia lebih mulia dibandingkan seorang yang mengaku keturunan Nabi tapi ternyata jauh dari kebenaran. Ada sangat banyak. Sangat banyak yang seperti itu. Nah, baik jamaah sekalian. Jadi oleh sebab itu tidak perlu berbangga-bangga dengan keturunan, dengan nasab, dengan suku, dengan ras, karena itu adalah sifat orang-orang Yahudi. Berikutnya jemaah sekalian yang saya hormati, ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang Yahudi takut dengan kematian. Kalau benar kalian penghuni surga, mestinya kalian tidak takut dengan kematian. Tapi ternyata mereka takut dengan kematian. Kenapa mereka takut dengan kematian? Bima qaddamat aydihim. Karena banyak perilaku dosa dari perbuatan-perbuatan mereka. Ini ayat memberikan satu kesimpulan. Semakin banyak dosa ditumpuk, semakin seseorang takut dengan kematian. Ya, semakin takut seseorang dengan kematian, manakala dia semakin banyak berdosa kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu jamaah sekalian, orang bijak mengatakan manusia yang pintar adalah seseorang yang meninggalkan dunia dengan hatinya sebelum meninggalkan dunia dengan fisiknya. Yang kedua, mereka membangun kubur mereka, mempersiapkan kubur mereka sebelum memasukinya. Dan yang ketiga, mereka berjuang untuk membuat Allah ridha sebelum menjumpainya. Inilah tiga kecerdasan seseorang. Seorang yang cerdas
mereka yang meninggalkan dunia dengan hati sebelum meninggalkan dunia dengan fisik mereka. Yang kedua, mereka berusaha membangun kubur sebelum memasukinya. Dan yang ketiga, mereka berjuang membuat Allah ridha sebelum menjumpainya. Pelajaran berikutnya dalam ayat yang mulia, Allah berfirman, walan yatamannauhu, mereka tidak akan menginginkan kematian. Dalam surat Al-Jumu'ah, Allah berfirman, wala yatamannaunahu, dan mereka tidak menginginkan kematian. Orangnya sama, Yahudi, tapi kenapa kita temukan dua redaksi ayat yang berbeda? Pada ayat ini Allah katakan wala yatamannauhu abada. Mereka tidak akan menginginkan kematian, tidak akan. Lalu dalam surat Jumat tidak ada kalimat akan. Allah berfirman wala yatamannaunahu abadan bima qaddamat aydihim, dan mereka tidak menginginkan kematian. Jadi di sini mereka tidak akan ingin mati. Dalam surat Al-Jumu'ah mereka tidak ingin mati. Antara tidak ingin mati dalam surat Jumu'ah, tidak akan ingin mati dalam surat Al-Baqarah. Mana yang lebih kuat menurut antum? Tidak akan atau tidak? Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena dusta mereka dalam ayat ini lebih besar daripada dusta mereka dalam surat Al-Jumu'ah. Sama-sama dusta, tapi di sini lebih besar. Dusta mereka di sini mengatakan, cuman kami yang masuk surga. Dusta mereka dalam surat Al-Jumu'ah, kami ini wali-wali Allah. Jadi dusta mereka dalam ayat Al-Baqarah 94 ini lebih besar karena mereka mengatakan kami pasti ke surga. Dibandingkan dusta mereka dalam surat Al-Jumu'ah bahwa kami ini wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah. Nah, karena di sini dusta mereka lebih besar, maka Allah menjawab walan yatamannauhu, mereka tidak akan ingin kematian. Sementara dalam surat Jumu'ah Allah hanya mengatakan wala yatamannaunahu, mereka tidak mau mati. Baik. Waktu masuk, kita kumandangkan azan dan insya Allah nanti ada tambahan lagi, insya Allah sedikit lagi. Jemaah sekalian, ayat 95 Allah Subhanahu wa taala menegaskan wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Maha mengetahui keadaan orang-orang yang zalim. Orang zalim yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi. Karena ayat ini sedang berbicara tentang mereka. Zalim artinya adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Itulah zalim. Di mana kezaliman orang-orang Yahudi? Semestinya orang-orang jahat menempati neraka. Orang-orang Yahudi sadar bahwa mereka adalah penjahat, mereka membunuh beberapa nabi, tapi walau demikian mereka mengatakan kami ini masuk surga. Nah disitulah kezaliman itu. Yang masuk surga adalah orang-orang baik, dan kalian ini orang-orang jahat. Di sini zalim, tidak proporsional. Orang jahat, yakni kalian, mestinya ke neraka. Tapi kalian mengatakan bahwa la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak ada yang masuk surga itu kecuali orang-orang Yahudi. Orang-orang jahat kalian nyatakan ke surga. Ini
zalim. Dan ini bicara tanpa ilmu. Di samping zalim, ini adalah bicara tanpa ilmu. Maka Allah mengancam, wallahu halimum bizzalimin, dan Allah Maha tahu dengan kalian orang-orang zalim. Penyebutan Maha tahu dalam ayat ini sebuah ancaman. Ingat jamaah sekalian, terkadang Allah menghukum seseorang dengan hukuman. Dan terkadang Allah menghukum seseorang dengan Allah sendiri. Contoh, kalau ada seseorang yang dihukum oleh Allah dengan kecelakaan, itu berarti Allah menghukumnya dengan hukuman. Tapi yang lebih buruk dari itu bahwa apabila seseorang dihukum oleh Allah dengan dirinya sendiri. Salah satu contoh misalnya, Nabi kita SAW bersabda, ada 3 orang yang tidak akan dilihat oleh Allah. Nggak akan diajak bicara oleh Allah. Allah tidak akan membersihkan dosa mereka. Di sini Allah menghukum mereka. Pertama, aku nggak akan mau melihat kalian. Yang kedua, aku pun nggak mau bicara dengan kalian. Yang ketiga, aku pun nggak mau membersihkan dosa kalian. Perhatikan, di sini Allah menghukum mereka dengan dirinya sendiri. Misalnya orang-orang yang makan riba, Allah hukum mereka dengan laknat. Dan laknat itu artinya dijauhkan dari kasih sayang Allah. Seakan Allah mengatakan, kalian makan riba, maka aku nggak sayang lagi dengan kalian. Allah ancam, nggak ada kasih sayangku lagi untuk kalian sepanjang kalian makan riba. Ini artinya Allah menghukum mereka dengan dirinya sendiri. Tentulah jamaah sekalian, hukuman Allah terhadap seorang pendosa dengan dirinya lebih besar daripada hukuman Allah terhadap seorang pendosa dengan hukuman. Bisa difahami? Ada orang berdosa, dihukum oleh Allah dengan malapetaka. Tapi ada juga orang-orang berdosa, dihukum oleh Allah dengan dirinya, dengan sifatnya. Misalnya Allah mengatakan, saya nggak mau bicara dengan kamu. Allah menghukum seseorang dengan dirinya. Aku akan berbicara dengan banyak orang, tapi saya nggak akan bicara dengan kamu. Misalnya dalam hadis Nabi bersabda, 3 orang tidak akan diajak bicara oleh Allah. Allah nggak akan memandang mereka. Allah nggak membersihkan dosa mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa itu? Seseorang yang berjual beli dengan sumpah palsu. Yang kedua, seorang yang bersumpah palsu selesai sholat asar. Yang ketiga, seseorang yang menolak memberikan kelebihan air minum kepada seorang musafir yang sedang kehausan. Dan dalam hadis ada 12 orang, Allah nggak mau melihat mereka, Allah nggak mau melirik mereka pada hari kiamat. Allah pun nggak akan mengajak mereka berbicara, Allah pun nggak akan membersihkan mereka. Karena ada orang yang dibersihkan oleh Allah langsung dengan Allah. Kamu berdosa, yaudah, kamu diampuni. Tapi ada orang yang diampuni oleh Allah dengan neraka. Kamu berdosa, iya, kamu ke neraka dulu deh. Kamu diampuni, tapi ke neraka dulu. Nah, jadi ke-12 orang ini, pertama, Allah nggak akan melirik mereka. Allah nggak akan mengajak mereka berbicara, dan Allah nggak akan membersihkan mereka dengan ampunan. Tapi dengan neraka, dengan hukuman. Nah, ini artinya Allah menghukum dengan dirinya. Nggak ngajak bicara, nggak mau ngelihat, nggak mau mengampuni. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, sampai di sini kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Ada pertanyaan? Tidak ada? Iya, fadhal. Ya.
Iya. Ini orang sih insya Allah ke surga. Dengan kata insya Allah, apakah saya telah lepas dari konotasi memastikan? Jawabannya tidak. Karena insya Allah itu tidak menunjukkan tidak pasti. Insya Allah itu adalah sebuah ucapan agar satu rencana dimudahkan oleh Allah. Jadi dengan demikian, ini orang insya Allah ke surga. Kata-kata insya Allah tidak menghilangkan konotasi pasti dalam ucapan tadi. Hanya satu kata saja yang menghilangkan konotasi pasti itu, yaitu harapan. Orang ini saya berharap banget termasuk ahlul jannah. Saya berharap banget orang ini termasuk penghuni surga. Saya optimis banget dia adalah ahlul jannah. Dia adapun kata insya Allah itu tidak menghilangkan konotasi memastikan. Wallahu a'lam. Iya, harus dengan kata harap. Wah, saya berharap orang ini ke surga. Saya sangat optimis orang ini ke surga. Nah, jangan bilang insya Allah, karena insya Allah itu masih mengandung konotasi pasti. Contoh begini, saya datang ke rumahmu ya insya Allah. Apakah kata insya Allah menunjukkan saya nggak pasti datang? Oh enggak, saya tetap pasti datang. Adanya insya Allah itu tidak menunjukkan tidak pasti. Ini hutang, saya bayar insya Allah. Adanya insya Allah itu menghilangkan kepastian? Tidak. Maka yang menghilangkan, memastikan itu hanya dengan kata harap atau sinonimnya. Maka kalau Anda lihat misalnya ada orang baik, saya sangat optimis orang ini ke surga. Anda lihat misalnya ada orang jahat, saya sangat khawatir orang ini ke neraka. Jangan berikan kepastian A dan B. Karena itu termasuk dosa besar dalam Islam. Wallahu alam. Kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.